Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya sayangi, kelas 8 SMP Negeri 1 Karangtengah. Melanjutkan materi kemarin tentang pesawat sederhana. Yang kemarin kita sudah membahas tentang tuas, kemudian juga kita sudah membahas tentang katrol. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana yang berikutnya, yaitu bidang miring. Oke anak-anakku semuanya, siapkan bukunya, semak video pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, kita mulai dulu dari pengertian bidang miring, yaitu bidang miring adalah alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan kita, memindahkan benda dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Atau bisa juga didefinisikan bahwa yang namanya bidang miring itu adalah disebut miring apabila ada satu bagian lebih tinggi dari bagian yang lain. Nah, bagian-bagian dari bidang miring yaitu yang pertama adalah kuasa atau di mana gaya itu bekerja. Terus kemudian di sini adalah beban. Sini adalah bebannya, di sini adalah kuasanya. Terus kemudian di sini adalah ketinggian. Ini ketinggian. Dan di sini adalah panjang dari bidang miringnya atau S-nya ya. Persamaan dari bidang miring itu adalah W dikalikan H sama dengan F dikalikan S. Atau bisa juga kita sebut keuntungan dari bidang miring itu adalah berapakah panjang dari bidang miring tersebut dibagi dengan tingginya. Semakin panjang bidang miringnya dan semakin rendah ketinggiannya, maka akan semakin beruntung. Nah, ini adalah contoh-contoh alat yang mempergunakan prinsip bidang miring. Yang pertama adalah pisau. Terus kemudian tangga rumah ini juga adalah bidang miring ya. Di sini adalah bidang miringnya, di sini ketinggiannya. Terus kemudian paku, kemudian kapak, sekrup atau baut, terus kemudian linggis, jalan berkelok-kelok di pegunungan ini juga termasuk menggunakan prinsip dari bidang miring. Nah, ini contohnya adalah begini. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh seseorang yang menaikkan benda yang beratnya adalah 40 Newton pada bidang miring tersebut. Di sini diketahui bahwa panjang dari bidang miringnya adalah 2, terus kemudian tingginya adalah 1. Nah, cara yang paling mudah adalah kita hitung dulu keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekanik atau KM-nya di sini. Tadi sudah saya sebutkan, keuntungan mekanik itu adalah berapa panjang dari bidang miringnya, kemudian dibagi berapakah tingginya. Kan begitu ya. Jadi 2, ini tadi panjang bidang miringnya 2, ketinggiannya adalah 1. Maka keuntungan mekaniknya adalah 2. Nah, sudah diketahui keuntungan mekaniknya 2. Jika berat bendanya adalah 40, maka berapakah besarnya F? Gampang saja, F berarti berapakah bebannya, kemudian dibagi keuntungan mekaniknya. Berarti 40 dibagi 2 sama dengan 20 Newton. Nah, artinya kita hanya membutuhkan gaya sebesar 20 Newton untuk mengangkat benda yang beratnya 40 Newton. Beruntung benda, beruntung sekali ya. Oke anak-anakku semuanya, materi tentang bidang miring tidak banyak yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang roda berporos. Saya ingatkan lagi bahwa pandemi COVID-19 belum selesai. Jaga jarak, tetap jaga di rumah, tetap berada di rumah, terus pakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.